Shalom jemaat yang kekasih. Hari ini kita memasuki hari Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kelima. Minggu ini disebut Minggu Yudika. Masih ada 10 hari lagi kita akan memasuki Jumat Agung. Dan kita diingatkan hari ini bahwa Kristus sebagai anak domba Allah telah mengambil alih penyakit kita, kesengsaraan kita, dan dosa-dosa kita. Dengan demikian kita juga dapat membawa pengalaman-pengalaman penderitaan dan kesusahan kita, pertarungan dan perjuangan kita, perasaan bersalah dan keraguan kita di hadapan Tuhan Allah. Bahkan di dalam kesulitan dan keluhan kita diundang ke dalam persekutuan perdamaian melalui Kristus. Shalom, liebe Gemeinde. Wir begehen heute den Sonntag Judika. Es sind noch 10 Tage bis zum Karfreitag und wir werden schon heute besonders daran erinnert, dass Christus als Lamm Gottes unsere Krankheit, unsere Schmerzen, unsere Sünde auf sich genommen hat. So können wir auch unsere Erfahrungen von Leid und Belastung, von Anfechtung, Schuld und Zweifel vor Gott bringen. Wir sind auch mit unserer Mühsal und Beschwer durch Christus in seine versöhnende Gemeinschaft eingeladen. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Nats pembimbing minggu ini dari Matius 20 ayat 28. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Der Wochenspruch aus Matthäus Kapitel 20, Vers 28. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass sich dienen lasse, sondern dass diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Mazmur minggu ini dari Mazmur 43, Psalm 43. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku?
Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mari berdoa. Lass uns beten. Allah yang suci, Engkau menyerahkan putramu dalam kesengsaraan dan kematian untuk menyelamatkan kami. Biarlah kami senantiasa mengingat pengorbanan putramu dan tetap tinggal di dalam kasih-Mu sepanjang hari. Kasih-Mu telah Engkau nyatakan di dalam pengabdian Yesus Kristus, putramu yang tinggal bersama dengan Engkau, dan di dalam Roh Kudus-Mu, serta yang memerintah selama-lamanya. Heilige Gott, du hast deinen Sohn dahin gegeben, in Leiden und Tod, uns zu erretten. Lass uns sein Opfer bedenken und alle Zeit in deiner Liebe bleiben, die du in seiner Hingabe offenbart hast. Jesus Christus, dein Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert in Ewigkeit. Amen. Kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan dari pembacaan Ibrani pasal 13 ayat 12-14 yang akan dibawakan oleh Pendeta Welman Bopa. Shalom, selamat bertemu lagi, walau hanya secara online saja. Saudara-saudaraku sekalian, untuk kesempatan ini, bagian Alkitab yang hendak menjadi bahan perenungan kita diambil dari Ibrani pasal 13 ayat 12-14. Saya akan membacakannya sekali lagi. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Saudara-saudara, ayat 12 ditulis begini. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Kalau ayat sebelumnya dibaca, yaitu ayat 11, barulah kalimat dalam ayat 12 ini nyambung. Saya baca ayat 11 ya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Lalu ayat 12, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Jadi ada hubungan sebab akibat. Dan
Dengan begitu juga baru kita bisa mengerti ayat 13 yang ditulis ini. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. 3 ayat ini di dalamnya kita melihat ada 2 peristiwa yang hendak dibandingkan atau diparalelkan, yaitu antara pertama adalah ritus pengorbanan atau praktek pengorbanan yang dilakukan oleh umat Israel, yang khusus di sini adalah ritus korban penghapus dosa, dan itu dilakukan secara teratur oleh umat Allah. Mereka melakukannya pada waktu mereka mengembara di padang gurun dari Mesir menuju tanah Kanaan. Jadi perkemahan dan ritus itu yang pertama yang disebut di sini. Peristiwa kedua adalah ritus, katakanlah ritus atau korban penyaliban Yesus yang terjadi sekitar tahun 33 sesudah Masehi. Dan itu terjadi di luar, di sini disebut di luar pintu gerbang. Yang dimaksud adalah pintu gerbang tembok Yerusalem yang daripadanya Yesus memikul salibnya dan menuju luar pintu gerbang itu. Itulah yang kita kenal dengan Bukit Golgota. Apa maksud penulis surat Ibrani ini dengan membandingkan 2 peristiwa ini? Ribuan tahun lalu dan peristiwa yang terjadi tahun 33 sesudah Masehi itu. Lalu apa sebenarnya yang mau disampaikan? Yang waktu itu surat Ibrani ini ditulis kurang lebih tahun 65 sesudah Masehi. Dan yang menjadi pembaca atau tujuan dari surat Ibrani ini adalah umat atau anggota-anggota jemaat yang di dalam kehidupannya masih mengenang dan masih tahu, bahkan masih mempraktekkan upacara-upacara pengorbanan. Itu adalah umat Yahudi. Saudara-saudaraku, kita mencoba melihat apa makna dari 2 peristiwa ini dan hubungannya satu sama lain. Untuk memahami itu kita perlu memahami tata letak dan prosedur upacara pengorbanan khusus penghapusan dosa, korban penghapusan dosa yang dilakukan dalam kehidupan umat Allah waktu itu. Dan catatan tentang ini dapat dilihat, misalnya tata letak kemah, itu dapat dilihat dalam kitab Keluaran. Dia rinci di situ. Keluaran 25 sampai 30. Sedangkan catatan rinci tentang prosedur ritus pengorbanan itu saudara-saudara bisa lihat di dalam kitab Imamat. Di sana didokumentasi khususnya pasal 3 sampai pasal 7. Banyak ritus pengorbanan yang dilakukan di situ.
Kita tidak akan melihat ini secara rinci. Untuk kesempatan ini saya hanya akan menyampaikan gambaran umumnya saja. Yang saya pahami dari catatan-catatan itu adalah di dalam pengembaraan umat Israel, umat Allah dari Mesir ke Kanaan, selalu ada waktu mereka untuk istirahat. Dan pada saat istirahat itu kurang lebih berlangsung antara 1, 2, 3 minggu. Pada saat itu mereka harus membentangkan kemah. Jadi adalah satu lokasi besar sekali ya, yang di situ mereka harus berkemah. Ada aturan yang dicatat di situ, bahwa di dalam perkemahan itu ada kemah utama yang disebut dengan kemah suci. Jadi kemah kudus atau kemah suci yang dikelilingi dengan pagar pembatas. Ada pagar dan hanya ada satu pintu. Di dalam kemah suci ini terdapat mezbah untuk korban bakaran, bejana pembasuhan, juga ada satu ruang khusus yang sering juga disebut dengan tabernakel. Dan ruang itu, jadi ada tenda khusus di dalam, disekat untuk memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus. Di dalam ruang kudus itu berisi, jadi di ruang kudus itu isinya adalah meja roti sajian, mezbah pembakaran ukupan atau asap-asapan, dan kandil yang sering disebut dengan menorah atau 7 kaki dian. Itu di ruang kudus. Lalu di ruang maha kudus hanya ada tabut perjanjian yang diselimuti atau disepuh dengan emas. Semua perabot itu disebut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu ada 2 loh batu, ada tongkat Harun, dan ada semangkuk manna. Itu yang di ruang maha kudus. Ini semua adalah wilayah yang kudus. Dan hanya imam yang bertugas, yang layak masuk di dalamnya, yang diperbolehkan masuk di dalamnya. Di luar itu tidak ada, tidak boleh. Itu wilayah pertama. Wilayah kedua, di dalam perkemahan yang besar itu adalah wilayah area yang di luar kemah suci, yang dalam surat Ibrani di sini di dalam ayat pembacaan kita disebut dengan wilayah di luar perkemahan. Sebenarnya itu adalah wilayah di luar kemah suci tersebut, di luar kemah kudus yang dibatasi dengan pagar pembatas. Dan wilayah ini adalah area yang paling luas, paling besar. Di sini berkemah para imam, tetapi juga paling banyak adalah 12 suku Israel. Dan tidak hanya itu saudara, di luar wilayah kudus ini, di luar perkemahan kudus ini juga berkeliaran. Mereka yang waktu itu dianggap najis, kotor, penyakitan, baik yang penyakit karena kutuk maupun penyakit biasa. Di dalam Imamat 24 ayat 14
ada catatan yang menyebutkan bahwa di luar kemah suci ini atau di wilayah, di area umum ini juga sering dilaksanakan eksekusi mati dengan rajam batu. Ya, pendekatan di luar kemah suci ini adalah dunianya manusia sederhana, manusia biasa yang hidup dalam suka dukanya. Jadi jelas ada pemisahan antara yang kudus dan yang tidak kudus, yang suci dan yang najis. Ini menarik, saudara-saudara, karena di dalam ayat kita itu disebut di sana. Sebelum kita tiba ke sana, kita melihat lagi hal berikutnya yang dilakukan pada waktu itu ialah selama masa perkemahan, para imam melakukan ritus-ritus pengorbanan. Semua ritus ini dilakukan di mezbah yang ada di dalam pelataran dalam, ya, pelataran dalam kemah suci, kemah kudus, bukan di luar. Salah satu ritus penting waktu itu adalah korban atau ritus penghapus dosa. Disebut juga dengan ritus penghapus salah, ritus keselamatan. Dalam ritus penghapus dosa ini, darah korban hewan yang menjadi korban itu dibawa oleh imam ke dalam mezbah, ke dalam ruang Maha Kudus di hadapan Allah. Lalu bagian tubuhnya yang mengandung lemak seperti perut dan sebagainya itu harus dibakar habis di mezbah yang masih ada di dalam pelataran kemah suci. Sementara itu, kepala, tulang-tulang atau kerangka dari korban ini, hewan korban ini harus dibawa di luar perkemahan. Di sana, di luar perkemahan itu ada tempat khusus untuk membakar. Dia harus dibakar habis, ya, sampai menjadi debu. Saya harap saudara bisa melihat, mulai mengerti mengapa dalam surat Ibrani pasal 13 ayat 12 ini ditulis, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Ada perbedaan. Di sini Yesus berlaku atau bertindak sebagai imam itu sendiri. Imam besar. Ya, dia adalah imam besar kita. Dia sendiri yang melaksanakan tugas ritus pengorbanan itu, tetapi tidak di dalam ruang di kemah suci. Yesus tidak menderita dan tidak melaksanakan itu di ruang Maha Kudus atau di ruang kudus di dalam bait suci yang ada di Yerusalem. Tidak. Ia melaksanakan pengorbanan itu di sana, di luar perkemahan, di luar bait suci, di sana, di Golgota, di situ, di tengah penderitaan manusia, ia hadir.
Mezbah yang kepadanya Yesus melakukan pengorbanan itu tidak di pelataran suci, tidak di pelataran kemah suci, tetapi di arena pergulatan hidup saudara dan saya. Di tengah-tengah kehidupan Anda dan saya yang berlumur dosa ini, yang penuh cacat dan celah ini, Yesus adalah Allah. Ya, dengan begitu kita mengerti bahwa Yesus adalah Allah yang turut menderita bersama manusia. Yesus adalah Allah yang tidak hanya tinggal dan berdiam diri di tempat kudusnya, tetapi dia berada di tengah-tengah umatnya. Yesus juga tidak hanya berdiam diri di ruang-ruang kudus gedung gereja kita, sambil menanti umatnya yang datang untuk menyembahnya. Tidak. Dia tidak hanya di sana. Dia ada di luar sana. Dia ada di tengah pergumulan hidup manusia. Di tengah penderitaan anak-anaknya. Yesus sedang berada di luar sana. Mezbah pengorbanannya ada di tengah pergumulan Anda dan saya. Mezbah pengorbanannya ada di tengah umat manusia yang sekarang ini sedang dilanda wabah virus corona. Ia ada di sana. Memberi kekuatan baru, memberi kesabaran pada mereka, pada tenaga-tenaga medis yang sedang berjuang dan berusaha mempertahankan hidup mereka yang sudah sekarat. Yesus ada di sana, memberi pengharapan pada mereka yang telah kehilangan orang-orang yang dicintainya. Yesus ada di sana, di barisan para penolong, mereka yang datang membantu. Di barisan mereka ini, ia menguatkan mereka agar tidak putus asa dan tidak berhenti menolong sesamanya yang sedang menderita. Yesus ada di sana, di tengah perdebatan para pemimpin yang sedang mencari jalan keluar dari krisis ini. Yesus ada di sana, sedang memberi inspirasi kepada para ilmuwan untuk mencari imun melawan COVID-19 ini. Ya, Yesus sedang berada bersamamu. Baik Anda yang tinggal di dalam rumah, maupun mereka yang terpaksa harus keluar demi mencari nafkah orang-orang yang dicintainya. Saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini, khususnya dalam ayat 13, mengajak kita juga. Ada ajakan yang besar. Saya baca. Karena itu, karena apa? Tadi, karena Yesus menderita di luar sana. Yesus menanggung, memikul salibnya di luar sana. Keluar dari kemah suci itu. Karena itu,
Kata ayat kita selanjutnya, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Apa maksudnya menanggung kehinaan? Ikut menderita bersamanya. Itu yang namanya pikul salib. Jadi maksudnya jelas. Kita seharusnya tidak tinggal diam, menikmati kenyamanan sendiri, keselamatan sendiri, tetapi ikut bersamanya di luar sana, memikul salib, berjuang, melawan segala kuasa-kuasa jahat. Kita harus bersama Yesus. Walau harus menanggung derita. Karena memang mereka yang memperjuangkan hidup, yang melawan kematian itu, selalu mengalami derita. Banyak di antara kita yang hidupnya, yang demi memperjuangkan keadilan, kebenaran, kesejahteraan sesama, terpaksa harus menderita. Ya, di sana bersama Yesus. Mengapa? Mengapa kita harus berada di luar sana? Mengapa kita harus memikul salib bersama Yesus? Ayat 14 sepertinya jawaban untuk itu. Saya baca. Sebab di sini, maksudnya di dunia ini, dalam hidup sementara ini, kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Ya. Karena hidup ini sementara, saudara. Ini bukan tempat tinggal kita yang tetap. Jadi di dunia ini, kehidupan kita sementara ini, itu juga kan disaksikan oleh pemazmur. 70 tahun hidup kita, masa hidup kita, ada juga yang sampai 80, di Jerman ada yang sampai 100, ada juga di tempat lain. Tapi ada batasnya semuanya. Jadi mengapa kita harus berjuang bersama Kristus? Apa maksudnya dalam hidup yang sementara ini? Saudara-saudara, tidak ada hidup yang lepas dari pergumulan. Tidak ada hidup yang lepas dari masalah. Hidup ini selalu dibayangi oleh persoalan. Dia seperti bayang-bayang yang selalu mengikuti kita sepanjang jalan. Itu masalah. Dan selama itu kita harus berjuang. Selama berada di dunia ini. Sebab kalau tidak, kita akan mengalami derita besar dalam hidup ini. Hidup ini menjadi hidup yang penuh dengan sia-sia, kesia-siaan, penderitaan luar biasa. Jadi sekali lagi, kita harus berjuang. Kita harus memikul salib, kita harus melawan semua kuasa-kuasa gelap itu. Karena di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Kita mencari kota yang akan datang. Jelas? Jelas sekali bahwa hidup kita ini terbatas di sini. Tetapi keterbatasan hidup ini dinamis. Hidup ini tidak mandek. Ia berlangsung terus. Dan selama itu, selama dalam pengembaraan ini, kekuatan jahat yang berusaha mematikan hidup itu selalu ada. Saudara saya tidak boleh kalah dengan kekuatan itu. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu yang ada di dalam pesan
Rasul Paulus. Kita tidak boleh kalah. Supaya hidup yang sementara ini berarti. Jadi kota yang akan datang itu, masa depan yang kita tuju itu harus diraih dengan perjuangan memikul salib. Kehidupan Anda dan saya yang selama ini harus diusahakan hidup sejahtera. Sehingga walaupun kita masih sementara menjalani hidup di dunia yang sementara ini, kesejahteraan yang akan datang itu sudah kita alami sekarang. Walaupun untuk itu kita harus menderita. Ada harga yang dibayar. Itulah yang diperjuangkan yang Yesus. Itu yang diperlihatkan Yesus. Saudara-saudaraku, marilah kita menjalani hidup ini dengan kekuatan Kristus. Dengan memikul salib, kita menghadapi banyak persoalan hari-hari ini. Tapi jangan lupa, Yesus ada di sana. Dia tidak tinggal diam. Dia bersamamu kemanapun Anda dan saya pergi. Di tengah penderitaan ini, Yesus ada. Ikut berjuang bersamamu. Selamat menjalani hidup bersama Yesus. Selamat menghayati sengsara Kristus. Amin. Fahami dalam masa
Jemaat kita berdoa. Wir beten. Kami naikkan syukur kepadamu Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau membawa kasih-Mu yang besar ke dunia ini. Engkau rela menderita, diadili, dicaci maki dan difitnah. Padahal engkau tidak bersalah. Semua engkau tanggung demi kami manusia. Padahal kebenaran ada padamu. Biarlah kami memilih mengikuti engkau, supaya kami tetap hidup di dalam kasih, dan kami dapat menyebarkan kasih-Mu di dunia ini. Bukan menyebarkan fitnah dan menyebarkan kebencian. Kasihani kami Tuhan. Du smertens man, du trägst die Schmerzen der Welt. Nimm auf dich die Schmerzen der Kranken, der Verwundeten, der Verzweifelten und Einsamen. Nimm auf dich die infizierten Menschen des Virus Corona. Nimm auf dich die Schmerzen unserer kranken Verwandten und Freunde. Saat ini melalui Roh-Mu kami terhubung satu sama lain dalam iman, harapan, dan kasih. Bahkan pada masa-masa terisolasi seperti saat ini, kami tetap menjadi bagian dari komunitas anak-anak-Mu di seluruh muka bumi ini. Kiranya kepercayaan kami akan kedekatan-Mu dan keterhubungan kami dengan saudara-saudari kami di muka bumi ini tumbuh. Kami khusus menyerahkan dalam pertolongan dan perlindungan-Mu orang tua dan sanak saudara kami, baik yang ada di Jerman maupun di Indonesia, dalam masa-masa sulit saat ini. Kami serahkan juga pemerintah Indonesia dalam mengambil kebijakan mengatur bangsa yang besar dalam menghadapi pandemi virus corona ini. Kasihani bangsa kami Indonesia. Gott unser Vater, den Verantwortungsträgern gib Weisheit und Mut. Stärke die Frauen und Männer im medizinischen Dienst, unseren Freunden und Partnern in der weltweiten Kirche stehe bei. Uns allen schenke Ideen, unserer Verbundenheit Ausdruck zu geben. Allah Bapa kami berdoa untuk orang-orang yang bertanggung jawab. Anugerahkan mereka hikmat dan semangat. Kuatkanlah para suster dan juru rawat, para dokter, di dalam mereka melayani pasien yang banyak. Juga kami berdoa untuk rekan-rekan dan gereja-gereja partner. Bersamalah dengan mereka. Berikan kami ide-ide dalam keterhubungan kami untuk mengekspresikan solidaritas kami bersama. Sambutlah doa kami ya Bapa, dan kasihanilah kami. Kami berdoa dengan doa Bapa kami yang Engkau telah ajarkan kepada kami semua. Gemeinsam beten wir das Vaterunser. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, sinarilah kami dengan wajah-Mu dan beri kami kasih karunia. Berkatilah kami ya Tuhan, malaikat-Mu menaungi kami. Lindungi kami di dalam damai-Mu selamanya.
Berkatilah kami ya Tuhan, biarlah wajah-Mu menyinari kami dan memberi kami damai sejahtera selama-lamanya. Amin. Segne uns, o Herr, lass leuchten dein Angesicht über uns und sei uns gnädig ewiglich. Segne uns, o Herr, deine Engel stell uns, bewahre uns in deinem Frieden ewiglich. Segne uns, o Herr, lass leuchten dein Angesicht über uns und sei uns gnädig ewiglich. Amen.